Hello, welcome back with me di Give You Kiss Review. Last week aku baca 4 novel karya dari Jacqueline Zaiden. Ini novel pertama karya dari Jacqueline berjudul Dirgantara dan Kepulangannya, terbit di tahun 2022. Di sini menceritakan Araka Birgu Dirgantara yang biasa dipanggil Aga. Kehidupannya dikelilingi oleh orang-orang baik, salah satunya adalah kekasihnya bernama Kalani. Aga ini sosok laki-laki yang nyaris sempurna dengan ketampanan, kepintaran, dan kegesitan dia. Namun siapa sangka di balik kata sempurna itu dia mempunyai seorang ibu, dan ibunya sama sekali tidak pernah peduli apa yang Aga alami, apa yang sudah Aga capai. Di balik seorang Aga yang pekerja keras, ternyata dia mengorbankan kesehatannya. Di sini aku kagum banget, dia tidak membenci sama sekali kepada ibunya, justru dia selalu mentransfer hasil kerja kerasnya kepada ibunya dan menyisihkan beberapa uang untuk kehidupan Kalani. Which is Kalani itu kekasihnya Aga, dimana dia juga masih bisa buat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, hidup merantau tanpa dipedulikan oleh ibunya sendiri. Untungnya pada saat dia merantau, dia dikelilingi oleh orang-orang baik. Ada teman-temannya juga yang masih mempedulikan Aga. Dia merahasiakan tentang dirinya, tentang kesehatannya, baik dari ibunya maupun Kalani. Ada satu sahabatnya, Yuda, yang selalu membantu dia, bahkan sampai dia harus cuci darah pun Yuda adalah saksi bisu dari kesakitan Aga. Next, yang kedua, ini novel narasi perihal ayah yang terbit di tahun 2023. Ini aku nangis banget baca novel ini karena di sini menceritakan tentang Ekal yang berusia 10 tahun, hidupnya kurang berkecukupan, dan di usia 10 tahun itu dia sudah ditinggalkan oleh ibunya yang menderita tuberkulosis. Singkat cerita, 2 tahun dia menjalankan kehidupannya bersama ayah tercinta. Dalam 2 tahun bersama ayahnya ini membuat banyak kisah, cerita yang sangat indah untuk dikenang. Ekal bahkan pernah dibully oleh teman-teman sebayanya dan dijuluki sebagai anak pembawa sial karena di usia dia yang masih kecil ibunya sudah meninggal. Dia hidup tidak berkecukupan. Bahkan temannya mensumpah serapahi Ekal, apa jadinya kalau dia masih hidup mungkin akan membawa kesialan lainnya. Ekal seperti sudah dewasa sebelum waktunya. Dia didewasakan oleh keadaan. Ketika emosinya meningkat, dia tidak langsung memberontak, tantrum, tapi dia justru membalas perkataannya seperti menampar teman-temannya yang menghina, membuli Ekal dengan bahasa yang menurut aku cukup untuk mengartikan bahwasanya orang-orang yang membuli Ekal itu tidak lebih baik dari dirinya. Ketika Ekal usia 12 tahun, ayahnya mengalami kecelakaan. Di situ mulailah ceritanya ini yang buat aku tersentuh banget karena Ekal tidak memiliki siapapun di dalam hidupnya kecuali kedua orang tuanya. 2 tahun bersama ayahnya, ia merasa bagaimana ia bisa melanjutkan kehidupannya tanpa seorang ayah yang selalu bisa mendampingi dirinya, mendengar keluh kesahnya, dan merangkai cerita untuk masa depan. Kini Ekal berusia 12 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Dan next, buku ketiga ini Bunda Aku Nggak Suka Dipukul. Ini sama terbit di tahun 2023. Ini menceritakan seorang Aji, anak pertama di keluarga yang pada saat itu mengalami masalah yang mengharuskan Aji terlahir secara paksa. Artinya ada yang diinginkan dan tidak diinginkan untuk Aji lahir. Dia anak pertama dari 3 bersaudara,
dua perempuan, dan Aji ini merasa diperlakukan tidak adil oleh bundanya sendiri. Ia merasa bahwasanya bundanya ini lebih menghargai adik-adiknya ketimbang dirinya sendiri. Bayangkan saja, dari dia 5 tahun, dia sudah disiksa oleh ibunya, bahkan hampir meninggal di usia 5 tahun. Saking ibunya terlalu sering menyiksanya. Ternyata usut dibalik usut, bundanya selalu menyiksa dia ini karena ada tekanan sebelumnya, seperti postpartum disorder. Jadi bundanya ini pada saat dia nikah oleh ayahnya Aji, mereka berdua tidak direstui oleh ibunya, bapaknya Aji, ya mertua bundanya ini. Dia tidak disetujui karena perbedaan dari segi sosial, ekonomi. Lalu pada saat itu juga ayahnya Aji lagi keluar kota buat mencari penghasilan. Di sanalah bundanya Aji mengalami tekanan dari keluarga ayahnya. Bahkan dia dihina-hina oleh mertuanya sampai dia depresi. Dia merasa tidak ada empati, tidak ada simpati, bahkan suaminya sendiri merasa tidak peduli akan dirinya yang memperjuangkan anak mereka, Aji ini, untuk tetap lahir. Nah, karena tidak terlampiaskan dari kemarahannya, karena bundanya ini selalu mendapatkan hinaan, siksaan dari mertua, akhirnya bundanya ini tanpa sadar melampiaskannya kepada Aji. Ia memaki Aji, memukul Aji, bahkan kesalahan dari adik-adiknya Aji ini yang perempuan 2 ini selalu ia lampiaskan ke Aji. Tapi yang aku salut, Aji di sini nggak membenci sekalipun dari ibunya. Bahkan dia sayang banget kalau ibunya tantrum, marah-marah, bahkan memukuli Aji. Aji meminta ayahnya untuk tidak marah kepada bundanya. Ini bagus banget cerita dari novelnya, aku suka karena banyak juga pelajaran yang dapat diambil, baik itu dari segi ibunya, segi ayah, maupun dari segi anaknya. And the last, this is Berpayung Tuhan yang terbit di tahun 2025. Ini menceritakan tentang Halil Syailendra berusia 25 tahun yang mengalami quarter life crisis. Dia merasa hidupnya ini tidak berguna, gak bermanfaat, hanya menyusahkan orang tuanya, dan dia merasa gak ada gunanya sampai ia ingin mengakhiri hidupnya. Seperti kehidupan kita setelah meninggal nanti, akan ada sebuah layar lebar dan disitu ditampilkan awal mula kita lahir, lalu amalan perbuatan baik buruknya kita semua ditampilkan, dan hanya diri kita sendiri yang di sana melihat kelakuan kita, perlakuan kita selama di dunia ini. Nah, disitulah mulai dari dia lahir, usia 1 tahun, 2 tahun, begitu berikutnya sampai begitu diperlihatkan kehidupan dia. Kalau misalnya dia gak bunuh diri itu akan seperti apa. Nah, disitulah dia menyesal memilih bunuh diri atas kebodohannya, atas ketidaksabarannya dalam menjalankan hidup. Dan dia sangat menyesal dan menjuluki dirinya sendiri pembunuh untuk dirinya sendiri. Udah digambarin nih setelah dia menginjak usia 25 tahun, 26 tahun, kehidupannya itu more sexist than before. Jadi di luar ekspektasi dia, bahwasanya dia ini akan sukses. Cita-citanya terkabul, dia mempunyai seorang istri dan anak yang cantik. Dari situlah dia sangat menyesali keputusannya untuk bunuh diri dibandingkan bersabar untuk mencapai kehidupan yang layak. Oke, dari keempat novel ini menurut aku ini bukan novel fiksi, tapi diambil based on real life. Nah, dari novel ini aja yang pertama bisa diambil kesimpulan, walaupun sekerja kerasnya apapun kita harus mementingkan kesehatan kita. Walaupun memang pada kenyataannya
Kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, memperjuangkan sesuatu, pasti ada yang dikorbankan. Salah satunya di sini adalah kesehatannya. So, novel yang ini, pelajaran yang aku ambil, suatu peristiwa pasti ada pembelajarannya. Kita tidak hanya menyalahkan keadaan, tapi kita juga harus bisa menilai peristiwa ini terjadi tuh apakah ada hikmahnya, pastinya ada pembelajarannya. Dan seorang Ekal, dia didewasakan oleh keadaan yang menurut aku gak semua orang berusia 10-12 tahun itu bisa sedewasa Ekal dalam menghadapi hidupnya. Ini bukan tentang cerita si kaya dan si miskin, but ini tentang bagaimana kita bisa menghargai waktu yang ada bersama keluarga kita, kasih sayang yang mereka berikan untuk kita, bahkan keringat mereka yang berusaha untuk membuat anaknya tetap bersama. Nah, this is pelajaran yang aku dapat, pentingnya parenting dan juga ilmu before marriage. Kenapa? Karena yang aku dapat, bunda dan ayahnya ini mungkin dari segi ekonomi udah merasa cukup untuk mereka ke jenjang pernikahan, tapi tidak dengan mentalnya. Karena menurut aku dalam pernikahan itu mental paling utama. Menyatukan dua keluarga itu tidak mudah, perlu perkenalan yang sangat panjang, perlu pemahaman, dan pastinya ada omongan-omongan yang baik ataupun yang tidak baik, dan juga ada yang setuju dan tidak setuju. Makanya perlu juga ilmu sebelum pernikahan dan parenting untuk nanti anak-anaknya. Yang aku dapat intisari dari The Last Novel ini, walaupun hidup kita mengalami sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, apalagi usia 25 tahun, aku rasain banget mengalami quarter life crisis yang merasa kayaknya hidup aku tuh gak ada gunanya deh, kok aku kayak gini terus ya. Please don't give up, jangan memilih untuk mengakhiri hidup dikarenakan kalian tidak berguna. Sabar, berdoa, dan terus berusaha. Okay, that's all my review for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe.